Oke, kita mulai ya. Kali ini kita akan bedah salah satu manuver korporasi paling dramatis dan beresiko yang pernah terjadi di sejarah retail modern Indonesia. Bayangin aja, ada sebuah perusahaan raksasa yang tiba-tiba mutusin buat ganti identitas total. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Buat kita sebagai investor yang lagi ngelirik saham PT Aspirasi Hidup Indonesia atau yang kodenya ACES, ini pertanyaan yang paling krusial. Kenapa sebuah brand yang udah jadi household name, yang udah kita semua kenal, nekat buang itu semua? Apa alasannya? Untuk bisa jawab pertanyaan tadi, kita nggak bisa cuma lihat dari luar. Kita harus bedah kasus ini secara mendalam. Step by step, persis kayak analis investasi profesional. Pertama, kita lihat dulu krisis identitasnya. Terus, gimana reaksi pasar? Kita bedah juga ACES yang baru ini kayak gimana. Lalu, kita lihat pertarungan retail ke depan. Dan yang paling penting, apakah sahamnya sekarang murah? Terakhir, baru kita bisa ambil keputusan. Oke, bagian pertama. Krisis identitas yang mengejutkan. Biar ngerti, kita harus lihat dulu sebesar apa sih fondasi yang mereka bangun dan sebesar apa warisan yang mereka putuskan untuk ditinggalkan begitu saja. Ini kepingan puzzle yang penting banget. Coba perhatikan lini masa ini deh. Dari tahun 1995, mereka berdiri sebagai PT Ace Hardware Indonesia. Toko pertama buka tahun 96, terus IPO tahun 2007. Puluhan tahun mereka bangun brand ini, jadi top of mind. Tiba-tiba di 2024 ganti nama jadi PT Aspirasi Hidup Indonesia dan di 2025, boom, semua toko ganti nama jadi AZCO. Ini bukan sekedar ganti logo loh, ini ganti kulit total. Nah, terus gimana reaksi pasar? Investor-investor yang taruh duit di sana senang nggak dengan perubahan sebesar ini? Jawabannya, ya bisa kita lihat sendiri di grafik ini. Pasar itu nggak suka kejutan. Reaksinya cepat banget dan brutal. Harga sahamnya langsung anjlok bahkan sampai ke titik terendah selama 3 tahun terakhir. Kenapa? Karena investor itu benci sama yang namanya ketidakpastian. Dan langkah rebranding ini, jujur aja, menciptakan ketidakpastian yang luar biasa besar. Pukulan ini bukan cuma di harga saham loh, tapi langsung kena ke fundamentalnya. Laba bersih mereka di tahun 2025 itu anjlok, minus 25% dibanding tahun sebelumnya. Ini angka yang gede banget. Jelas investor jadi pada panik kan? Oke, stop. Di saat semua orang panik, disinilah peran kita sebagai investor yang cerdas. Kita nggak boleh ikut-ikutan panik jual. Tugas kita adalah melihat lebih dalam. Ada nggak sih alasan logis di balik semua ini? Apa strateginya? Ini dia visi baru mereka. Menjadi pusat retail terkemuka untuk produk perbaikan rumah dan gaya hidup di Indonesia. Gampangnya, mereka mau jadi House of Brands. Jadi, nggak lagi cuma bergantung sama satu nama lisensi dari luar, yaitu Ace Hardware. Mereka mau pegang kendali nasib mereka sendiri. Ini langkah yang berani, tapi juga masuk akal dari sisi bisnis jangka panjang. Dan buat ngejalanin visi itu, mereka nggak main-main. Investasi besar-besaran digelontorkan untuk identitas baru ini, ASCO. Namanya aja udah statement kan? ASCO itu singkatan dari A sampai Z, komprehensif. Pesannya jelas, cari apa aja, di sini ada. Konsep tokonya juga dirombak total jadi lebih modern. Nah, ini dia. Ini adalah aset yang sering dilupakan orang pas lagi panik. Jaringan mereka. Lihat aja peta ini. Ada lebih dari 260 toko Aziko dan 75 toko Toys Kingdom, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ini yang kita sebut sebagai economic moat atau parit pelindung. Pesaing baru manapun nggak bisa bangun jaringan sebesar ini dalam semalam. Ini aset yang nilainya triliunan. Tapi, tentu saja ceritanya nggak segampang itu. Transformasi ini nggak terjadi di ruang hampa. Justru pas ACES lagi sibuk ganti baju, ada penantang baru yang siap masuk ring. Dan ini bukan penantang sembarangan. Dan ini plot twistnya. Merek Ace Hardware yang dibuang tadi balik lagi ke Indonesia, tapi sekarang dipegang sama kompetitor berat, grup MAPI. Jadi bakal ada pertarungan seru nih, AZECO melawan Ace Hardware versi MAPI. Tapi strateginya beda. AZECO yang di bawah ACES bakal fokus ke pasar yang lebih luas, produk terjangkau untuk semua kalangan. Sementara Ace Hardware-nya MAPI bakal sasar kelas menengah ke atas. Jadi head to head, tapi di segmen yang sedikit berbeda. Oke, dramanya udah lengkap. Ada rebranding, harga saham anjlok, kompetitor baru masuk. Sekarang pertanyaan terpenting buat kita. Apakah reaksi pasar ini berlebihan? Apakah ini justru jadi peluang? Yuk kita lihat angkanya. Karena sebagai investor, data itu raja.
Coba kita bandingkan valuasi ACS dengan kompetitornya, CSAP. Lihat PI ratio-nya ACS, cuma sekitar 9,3 kali. Artinya, harga sahamnya cuma 9 kali lipat dari laba tahunannya. Jauh lebih murah dibanding CSAP yang di 14,5 kali. Terus lihat ROE atau Return on Equity-nya. ACS itu 10%, sementara CSAP cuma 3%. Artinya apa? ACS ini jauh lebih jago dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang disetori investor. Secara valuasi dan profitabilitas, ACS kelihatan lebih menarik. Sekarang, ini dia angka favorit saya. Dividend yield 6,58%. Gampangnya gini, kalau Anda beli saham ini, setiap tahunnya Anda digaji 6,58% dari nilai investasi Anda, langsung masuk ke rekening. Ini gede banget. Ini kayak jaring pengaman, walaupun harga sahamnya naik turun, kita tetap dapat pemasukan pasif. Buat investor yang sabar, ini manis banget. Ternyata, bukan cuma kita yang lihat ada potensi di sini. Coba lihat target harga dari para analis sekuritas. Berry dan Nareksa kasih target 55.000, Samuel Sekuritas 68.000. Bahkan konsensus analis lain bisa sampai 75.000. Ini semua di atas harga pasarnya saat ini. Artinya, para profesional di pasar modal juga melihat bahwa saham ini mungkin sudah terlalu murah. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling penting, momen pengambilan keputusan. Di satu sisi, ada potensi keuntungan yang besar. Di sisi lain, ada resiko yang juga nyata. Tugas kita adalah menimbang keduanya. Kita rangkum ya, skenario optimisnya atau bull case-nya, valuasinya murah banget, dividennya tinggi jadi ada jaring pengaman, jaringan tokonya raksasa, dan ada potensi labanya pulih di tahun 2026. Tapi, ada juga skenario pesimis atau bear case-nya. Resiko eksekusi rebranding Azeko ini berhasil atau enggak, ada kompetisi baru dari MAPI yang kuat, dan gimana kalau daya beli masyarakat ternyata masih lemah. Nah, ini dua sisi mata uang yang harus Anda pertimbangkan baik-baik. Jadi, pertanyaannya kembali lagi ke awal. Setelah semua penderitaan ini, apakah ACS ini pisau jatuh yang kalau kita tangkap tangan kita bisa berdarah, atau justru ini adalah pegas yang sudah ditekan sampai ke dasar dan siap melambung tinggi? Apakah ini sebuah blunder fatal atau justru sebuah langkah jenius untuk masa depan yang lebih mandiri? Jawabannya ada di analisis dan keyakinan Anda masing-masing sebagai investor.